Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira, NIM saya 21650175. Baik, di sini saya akan memaparkan 60 contoh kasus dari 20 jenis kasus siber. Yang pertama di sini ada contoh kasus pencurian identitas, yaitu di mana bobol ribuan data pribadi lulusan SMA ini raup 15 juta per bulan. Kasus pencurian data pribadi diungkap Polda Jawa Tengah. Data pribadi tersebut kemudian dipakai pelaku untuk registrasi kartu seluler. Aksi tersebut sudah dilakukan oleh tersangka KA selama 3 tahun dan menjual kartu perdana yang sudah terregistrasi dengan data curian sebanyak 3.000 unit. Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan pengungkapan kasus ini dilakukan oleh tim Subdirektorat Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng setelah sejak 7 Februari lalu melakukan penyelidikan. Selanjutnya di sini ada Australian Federal Police atau AFP mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar, dijatuhi hukuman 66 bulan atau 5 tahun 5 bulan penjara. Mengutip laman Blipping Komputer Senin tanggal 18 bulan 12 2022, wanita tersebut mengaku bersalah atas kejahatan yang dilakukan pada 26 November 2021. Menurut AFT, dia adalah bagian dari sindikat kejahatan internasional yang terlibat dalam kejahatan dunia maya berskala besar dan canggih, mencuri setidaknya 3, juta US dollar atau sekitar 51,5 miliar dan mencuci uang senilai 2,5 juta US dollar atau sekitar 39 miliar. Di luar angka-angka di atas, kelompok penjahat siber itu juga berusaha mencuri 7,5 juta US dollar atau sekitar 117 miliar dari korban. Contoh kasus ketiga di sini ada Polda Jatim bongkar sindikat hacker pencuri data warga dari 70 negara. Kepolisian daerah Jawa Timur atau Polda Jatim membongkar sindikat pembobol data atau hacker pribadi melalui website palsu di backup polisi. Sepak terjang pelaku telah mencuri sedikitnya 260 data warga dari 70 negara termasuk Indonesia. Oke, masuk di contoh kasus kedua yaitu phishing. Viral di Twitter, ragam modus phishing terbaru bisa diproses dengan korban. Yang pertama, apakah ini saya bicara apa? Lanjut aja biar sama terpotong. Di sini ada Sylvia Yap, pengusaha aksesoris kendaraan asal Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kehilangan uang tabungan sebesar 1,4 miliar di rekeningnya usai membuka link undangan nikah palsu yang dikirim via WhatsApp oleh orang yang tak dikenal. Dari penuturan korban, file undangan digital tersebut menggunakan format APK atau dengan huruf besar. Ternyata file tersebut berisi malware yang bisa menguras isi rekening. Oke, contoh kasus kedua di sini ada kasus pisang memail yang serang Indonesia makin merajalela. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional atau PUPOS Kamsinas mencatat jumlah kasus peretasan Indonesia selama 2020 cukup besar, sebab selama pandemi COVID-19 jumlah pengguna internet pun semakin banyak. Dari laporan Pusat Kamsinas yang dikutip Sabtu tanggal 6 bulan 3 2021 menjelaskan kasus peretasan yang cukup banyak dilakukan melalui email phishing. Yang ketiga di sini ada kasus pembobolan rekening 400 juta. Sebuah kasus pembobolan rekening bank seorang dokter mendapatkan perhatian publik. Kasus itu terjadi pada seorang dokter gigi di Surabaya, Erik Priyo Prasetyo, 43 tahun, yang menjadi korban pembobolan rekening pada 2016. Uangnya sebesar 400 juta rupiah raib seperti diberitakan Kompas.com Sabtu tanggal 17 bulan 10 2020. Erik mengisahkan kasus ini bermula dari telepon yang terimanya dari seseorang yang mengaku dari Bank Danamon, tempat ia menempatkan uangnya. Setelah itu sejumlah telepon ia terima sehingga Erik merasa terganggu dan menutup nomor ponselnya agar tak diteror lebih jauh. Akan tetapi setelah menutup nomor ponsel Telkomselnya, Erik terkejut saat mengetahui rekening tabungannya yang awalnya 400 juta rupiah hanya tersisa 500. Kasus ketiga yaitu malware.
Contohnya di sana ada WannaCry. Kasus serangan malware paling merusak dan mematikan pertama adalah serangan spyware bernama WannaCry yang pada tahun 2017. Software ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik di seluruh dunia. Serangan WannaCry juga sangat masif di Indonesia. Kasus serangan WannaCry menyerang 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan Kita. Kedua rumah sakit tersebut diserang WannaCry pada 12 Mei 2017 yang menyebabkan data pasien dalam jaringan komputer rumah sakit tidak bisa diakses. Contoh kasus kedua yaitu pengguna Telegram waspada ada virus jahat curi data. Kasus pencurian data masih sering terjadi, kali ini menimpa Telegram dengan kehadiran Remote Access Trojan atau RAT dengan nama Toxis A. Toxis A merupakan rangkaian malware terbaru yang menggunakan Telegram untuk mempertahankan C2 malware off the shelf dan open source. Dengan fungsi tersebut semakin sering ditemui. Menurut Omer Hoffman dari Checkpoint Research, sebuah malware jarak jauh baru saja hadir dengan lebih dari 130 tercatat dalam 3 bulan terakhir, dikutip ZDNet Kamis 29 bulan 4 2021. Serangan tersebut dimulai dari operator Toxis A yang membuat akun Telegram dan bot. Penggunaan bot digunakan untuk berbagai fungsi termasuk pengingat pencarian, perintah masalah, dan meluncurkan polling di antara fitur lainnya. Selanjutnya di sini ada kasus ransomware. Contoh kasusnya di sini adalah serangan ransomware serang Bank Indonesia. Serangan ransomware yang mengakibatkan kebocoran data Bank Indonesia dilaporkan lebih luas dari yang sebelumnya dikonfirmasi oleh Bank Indonesia. Sebelumnya Bank Indonesia atau BI membenarkan sebanyak 16 komputer di cabang Bengkulu mengalami serangan ransomware dan kebocoran data. Belakangan platform intelijen Darktracer mengungkapkan kebocoran data tidak hanya menimpa cabang BI Bengkulu, tetapi juga cabang BI lainnya dengan total data yang disandera sebesar 74 GB. Melalui analisisnya, pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya mengatakan kebocoran data Bank Indonesia bukan hanya menimpa cabang di Bengkulu, melainkan juga pada cabang Bank Indonesia lainnya di lebih dari 20 kota seluruh Indonesia. Contoh kasus kedua di sini, virus ransomware makan korban, rampok 8,3 triliun rupiah. Amerika Serikat atau AS harus mengeluarkan biaya hingga 590 juta US dollar atau 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama paruh pertama tahun 2021 lalu. Bahkan jumlah uang itu lebih tinggi dari yang dikeluarkan pada tahun 2020. Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan pengeluaran meningkat hingga 42% dan diperkirakan juga lebih tinggi dari total 10 tahun yang lalu. Contoh kasus ketiga di sini ada sehari ada 14 kasus serangan ransomware di Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia tercatat sebagai negara peringkat 13 yang paling banyak terinfeksi ransomware di Asia Tenggara dengan jumlah rata-rata 14 kasus terjadi setiap hari. Menurut riset yang dilakukan perusahaan peranti lunak antivirus Symantec, program jahat yang masuk dalam kategori ransomware bisa bekerja seperti penculik yang mengunci akses korban atas data yang tersimpan di komputernya. Lalu lewat notifikasi, penjahat meminta uang tebusan berupa Bitcoin jika pengguna hendak mendapatkan akses kembali atau datanya itu. Selanjutnya di sini ada kasus peretasan. Contohnya itu polisi ungkap kasus peretasan kartu kredit. Barang bukti ditunjuk saat rilis kasus tindak pidana akses ilegal dalam peretasan kartu kredit untuk pembayaran secara elektronik di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selasa tanggal 8 bulan 8 2023. Di Tibit Siber, Barreskrim Polri bekerja sama dengan pihak kepolisian Jepang atau NPA dengan dukungan dari KBRI Tokyo berhasil mengungkapkan kejahatan hacking untuk melakukan illegal access dalam pembelian barang-barang elektronik secara online di Jepang. Tersangka berjumlah 2 orang, 1 orang inisial DK telah ditangkap dan ditahan oleh di Tibit Siber Barreskrim Polri dan 1 orang inisial SB yang menjalani proses hukum di kepolisian Osaka, Jepang.
Contoh kasus kedua di sini ada target menyelesaikan pelanggaran data pelanggan yang diretas tahun 2013 sebesar 18,5 juta US dollar. Dalam salah satu pelanggaran data terbesar yang menimpa pengecer Amerika Serikat, target melaporkan bahwa peretas mencuri data hingga 40 juta kartu kredit dan debit pembeli yang mengunjungi tokonya selama musim liburan tahun 2013. California akan menerima lebih dari 1,4 juta US dollar dari penyelesaian tersebut, bagian terbesar dari negara bagian manapun, kata Jaksa Agung California Xavier Becerra. Biaya yang terkait dengan penyelesaian sudah tercermin dalam cadangan pertanggungjawaban pelanggaran data yang sebelumnya telah diakui dan diungkapkan oleh Target, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Target juga mengatakan total kerugian akibat pelanggaran data adalah 202 juta US dollar. Contoh kasus ketiga di sini ada Amerika Serikat, Buru 4 Peretas Equifax asal Cina. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Senin tanggal 10 Februari 2020 mengumumkan 4 tersangka peretasan perusahaan pelaporan kartu kredit konsumen Equifax pada 2017. Dalam jumpa pers, Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr mengatakan keempat tersangka itu diyakini anggota Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Mereka adalah Liu Lei, Wang Qian, Wu Ziong, dan Xiu Ke yang diyakini sebagai anggota 54 tahun Researcher Institute komponen dari PLA. Jaksa Agung Barr mengatakan mereka mencuri tidak hanya data warga Amerika Serikat tetapi juga data milik Equifax. Pencurian data itu diungkapkan Equifax pada September 2017. Saat itu perusahaan mengatakan peretas mencuri rincian 145,5 juta orang Amerika, juga jutaan warga negara Inggris dan Kanada. Oke, di sini selanjutnya ada kasus DDoS. Contohnya di sini ada diserang DDoS Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa. Server Wikipedia saat ini sedang lumpuh bersama DDoS oleh serangan DDoS besar-besaran dan sangat luas. Dilansir dari Tech Times, server Wikipedia dari Wikimedia Foundation adalah organisasi pusat dari Wikipedia, Wiktionary, Wikiquotes, Wikibox, Wikisource, Wikipedia, dan Wikiversity. Wikipedia mengaku serangan masih berlangsung dan tim teknis dikerahkan untuk menghentikan serangan dan menghidupkan kembali situs Wikipedia. Contoh kasus kedua di sini ada serangan DDoS terhadap situs DPR. Serangan DDoS terhadap situs DPR Republik Indonesia. Awal mula kasus ini terjadi karena pada 8 Oktober 2020 lalu website resmi DPR Republik Indonesia dpr.go.id sempat mengalami error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan an error occur while processing your request. Setelah dicek lebih lanjut, serangan ini merupakan kategori sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server atau sistem secara luas terus-menerus sehingga server tidak dapat mengatur traffic dan down. Contoh kasus ketiga di sini situs Konde.co kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Situs Konde.co diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. DDoS attack sendiri adalah serangan siber yang menargetkan server suatu sistem. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkapkan oleh pemimpin redaksi Konde.co, Luviana, melalui keterangan tertulisnya. Ia menjelaskan Konde.co pada Senin 24 bulan 10 2022 menuliskan laporan berita tentang pemerkosaan yang terjadi di Kemenkop UKM yang dilakukan oleh 4 orang pegawai di kementerian tersebut. Selanjutnya di sini ada kasus pencurian kekayaan intelektual.
Contohnya di sini ada Uber, salah satu startup yang paling banyak kena jerat hukum. Jakarta CNN Indonesia, Uber disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan startup teknologi yang banyak menangani permasalahan hukum baik di negaranya sendiri hingga saat ia baru memasuki pasar di negara lain. Sejak Uber berdiri pada tahun 2009, Uber telah mendapatkan banyak gugatan hukum baik dari pemerintah, pengemudi, dan kompetitor. Gugatan ini mulai dari soal pencurian hak kekayaan intelektual, kecurangan, permasalahan mudah kerja, soal tarif, pemeriksaan latar belakang pengemudi, dan lainnya. Selanjutnya contoh kasus kedua, di sini ada dugaan kasus peredaran produk kecantikan palsu di Lokapasar. Pelaku industri bisa lapor ke DJKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kekayaan intelektual atas penjualan produk kecantikan palsu Nasifik dan Skin 1004 oleh sejumlah penjual di Lokapasar, Shopee, dan Tokopedia. Laporan disampaikan oleh perwakilan Korea Trade Investment Agency atau KOTRA, Raina Sultiani, dalam audiensi yang digelar bersama DJKI dan perwakilan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia di ruang rapat Satgas OPS Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022. Contoh kasus kedua di sini ada China dituduh terus melakukan pencurian kekayaan intelektual. Sebuah laporan yang dirilis minggu ini oleh Australian Strategy Policy Institute atau ASPI mengatakan bahwa China jelas atau mungkin melanggar perjanjian bilateral spionase siber. Jika ide dari perusahaan atau universitas dicuri, produk dapat diproduksi oleh perusahaan di China tanpa perlu membayar biaya penelitian dan pengembangan. Laporan institut melihat kejadian dari Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Ini termasuk serangan spionase dunia maya terhadap Rio Tinto dan Biro Meteorologi pada tahun 2015 oleh seorang agen intelijen asing yang dilaporkan sebagai orang China. Sudah jelas bahwa China sebenarnya terus mencuri kekayaan intelektual meskipun dengan taktik yang sedikit berbeda dari sebelumnya, kata Hanson kepada The World Today. Oke, selanjutnya di sini ada kasus pemalsuan. Contohnya di sini ada uang palsu dolar senilai 33 triliun disita di Sukabumi. Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat atau Jabar menyita ribuan lembar uang palsu pecahan 1 juta dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan ke rupiah, angkanya mencapai puluhan triliun rupiah dari dua tersangka yang merupakan sindikat peredaran uang palsu. Dari tangan kedua tersangka kami menyita uang palsu pecahan 1 juta dolar Amerika Serikat sebanyak 2.200 lembar. Penangkapan ini berkat informasi dari warga yang mencurigai adanya jual beli uang palsu di Kampung Cibuburai, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, kata Kapolres Sukabumi AKB Maruli Pardede di Sukabumi pada Ahad. Selanjutnya di sini ada contoh kasus kedua, ada komplotan pemalsu dokumen kerja ke luar negeri dibekuk di Malang. Komplotan pemalsu dokumen kerja ke luar negeri ditangkap polisi. Dari penangkapan ini 4 orang ditangkap sebagai tersangka. Kasih Humas Polres Malang Ibtu Ahmad Taufik mengatakan keempat pelaku masing-masing berinisial TM 35 tahun, SA 33 tahun, LS 41 tahun, dan KH 40 tahun. Semua pelaku adalah warga Pagelara, Kabupaten Malang. Keempat pelaku diketahui merupakan jaringan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang dalam kasus pemalsuan dokumen kerja ke luar negeri, kata Taufik kepada wartawan Kamis tanggal 27 bulan 7 2023. Selanjutnya kasus ketiga, Polda Jateng ungkap pemalsuan produk oli merek AHM dan Yamalube. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direkrimsus Polda Jawa Tengah membongkar dan mengungkap kasus pemalsuan produk oli bermerek yang dilakukan di wilayah Kabupaten Demak dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan ini, jajaran Direkrimsus Polda Jateng mengamankan 2 orang yang diduga paling bertanggung jawab dalam praktik pemalsuan oli merek AHM, MPX, dan Yamalube ini. Dari pemeriksaan awal terhadap kedua tersangka yakni AM 40 tahun dan DKA 41 tahun, praktik pemalsuan oli bermerek ini telah mendatangkan keuntungan sekitar 23 miliar rupiah. Selanjutnya kasus pornografi anak. Contohnya di sini ada remaja 16 tahun ditangkap polisi jual video asusila sesama jenis di medsos capai 250.000.
Subdit Siber Direskrim Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, dua pelaku berinisial R, 21 tahun, dan anak berkonflik dengan hukum berinisial LNH, 16 tahun, tiba-tiba menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Tersangka kedua ditangkap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Contoh kasus kedua di sini ada Bareskrim ungkap kasus penyebaran konten pornografi anak, 3 orang ditangkap. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana penyebaran konten asusila atau pornografi anak. Hasilnya 3 orang berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Contoh kasus ketiga di sini ada transaksi perdagangan dan pornografi anak tembus 114 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat transaksi video porno dan seksual melibatkan anak di bawah umur di tanah air mencapai 114,26 miliar. Tindak kejahatan ini termaksud ke dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan child seksual atau CSA. Selanjutnya di sini ada kasus cyberbullying. Contoh yang pertama di sini ada kasus Meghan Mayer akhiri hidup karena fitnah dari seseorang tak dikenal. Meghan Mayer adalah seorang remaja perempuan yang menjadi korban cyberbullying yang tragis pada tahun 2006. Dia terlibat dalam percakapan dengan seorang pengguna media sosial yang awalnya berpura-pura menjadi temannya, tetapi kemudian berbalik dan mulai memberinya pesan-pesan kasar dan merendahkan diri. Meghan mengalami depresi dan akhirnya melakukan bunuh diri sebagai akibat dari serangan cyberbullying. Contoh kasus kedua di sini ada kisah Amanda Todd, remaja putri yang gantung diri usai foto telanjang dadanya tersebar di internet. Amanda Todd adalah seorang remaja Kanada yang mengalami pelecehan secara online. Dia menjadi terkenal setelah menggugah video di YouTube yang menceritakan pengalaman traumatisnya. Amanda menghadapi pelecehan, ancaman, dan pengejekan oleh sejumlah individu di internet. Sayangnya Amanda Todd sudah melakukan bunuh diri pada tahun 2012 di dalam kamarnya sendiri dalam keadaan gantung diri. Contoh kasus ketiga di sini ada kasus-kasus cyberbullying yang berakhir tragis dituduh guys sampai diperas. Tyler Clementi adalah seorang mahasiswa yang menjadi korban pengintaian dan pengajaran online oleh teman sekamarnya. Temannya mengambil foto dan merekam video rahasia Tyler selama aktivitas pribadi, kemudian menyebarkannya di internet. Tyler Clementi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah penghinaan online tersebut. Selanjutnya di sini ada kasus penyebaran informasi palsu atau hoax. Contohnya di sini ada Polres HST berhasil mengamankan pelaku penyebar hoax terkait insiden gangster di Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, 25 Oktober 2023. Polres Hulu Sungai Tengah HST dengan tekad kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang telah menyebarkan hoaks terkait insiden gangster yang baru-baru ini terjadi di wilayah Banjarmasin. Insiden tersebut telah menjadi topik pembicaraan yang mendominasi warganet, memicu kekhawatiran dan resah di masyarakat Kabupaten HST. Pelaku penyebar hoaks ini berhasil diidentifikasi dan ditangkap berkat kerja keras Polres HST yang ahli dalam melacak jejak digital. MA yang baru lulus SMA berusia 19 tahun ini mengatakan motifnya hanya sekedar iseng. Contoh kasus kedua di sini ada sebar informasi hoaks di medsos. Pelajar di Sukabumi ditangkap. Seorang pelajar MPA 18 tahun terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Resor Sukabumi Kota, Jabar. MPA membagikan informasi palsu dan ujaran kebencian. Akibat perbuatannya itu, MPA terancam hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Contoh kasus ketiga di sini ada TikToker Dedi Tejandra ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Polda Metro Jaya telah mengambil langkah untuk menetapkan Dedi Tejandra pemilik akun TikTok sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita palsu atau hoaks dan pencemaran nama baik.
Selanjutnya di sini ada kasus peretasan email. Contohnya di sini ada tumpukan uang senilai 58 miliar hasil peretasan email perusahaan ventilator corona. Bareskrim Polri menggelar rilis kasus penipuan yang dilakukan sindikat internasional dalam pembelian ventilator dan monitor COVID-19 di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Dari kasus tersebut, polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan barang bukti uang sebesar 58,8 miliar rupiah. Contoh kasus kedua di sini ada warga Kanada dijatuhi 5 tahun penjara karena bantu para peretas email Yahoo. Seorang warga Kanada yang dituduh membantu agen-agen intelijen Rusia membobol akun-akun email sebagai bagian dari pembobolan data secara masif tahun 2014 di Yahoo. Hari Selasa dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar $250.000. Selanjutnya di sini ada contoh kasus ketiga kan? Di sini ada Bareskrim Polri berhasil tangkap pelaku kejahatan siber. Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan kunjungan kerja ke Madrid, Spanyol dalam rangka verifikasi saksi korban tindak lanjut laporan perusahaan asal Spanyol IGS kepada atasnya perdagangan Indonesia atas peretasan email yang menyebabkan kerugian material. Menurut Movita Sari, perusahaan asal Spanyol IGS melaporkan terkait dugaannya terjadi peretasan email menyebabkan kerugian sebesar 31.581,9 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya di sini ada kasus pengintaian yang terkenal. Contohnya di sini ada Edward Snowden, pembocor rahasia pemantauan intelijen Amerika Serikat. Edward Snowden adalah mantan kontraktor NSA atau National Security Agency yang mengungkap rahasia program pengawasan massal yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia mencuri ribuan dokumen rahasia dan mengungkapkan informasi tersebut kepada publik pada tahun 2013, mengungkapkan skala luas pengintaian elektronik yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Contoh kasus kedua di sini ada kisah John salah satu mata-mata paling berharga lulusan Universitas Cambridge yang terakhir sembunyikan dokumen rahasia di celananya. Selama Perang Dingin, sejumlah mata-mata Inggris yang dikenal sebagai Cambridge Five berkhianat dan bekerja untuk Uni Soviet. Mereka adalah Donald Maclean, Kim Philby, Guy Burgess, Anthony Blunt, dan John Cairncross yang bekerja di berbagai departemen pemerintah Inggris dan menyampaikan informasi rahasia kepada Uni Soviet. Selanjutnya di sini untuk contoh ketiga contoh kasus ketiga di sini ada pendiri Wikileaks Julian Assange terancam di ekstradisi ke Amerika Serikat. Wikileaks, sebuah organisasi yang dibuat oleh Julian, dikenal karena mengungkapkan ribuan dokumen rahasia yang mencangkup informasi diplomatik, militer, dan lainnya. Salah satu contoh terkenal adalah pengungkapan dokumen militer Amerika Serikat tentang perang di Afghanistan dan Irak. Selanjutnya di sini ada kasus penggelapan. Contohnya di sini ada penipu skema Ponzi Bernie Madoff enggan mati di penjara. Bernie Madoff adalah seorang pengelola dana lindung yang terlibat dalam salah satu skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Dia menggelapkan miliaran dolar dari para investor dengan mengaku menghasilkan keuntungan yang tinggi, sementara sebenarnya dia hanya menggunakan uang baru dari investor lama untuk membayar investor lama. Dia hanya menggunakan uang baru dari investor lama untuk membayar investor lainnya. Kasus ini terungkap pada tahun 2008 dan Madoff dihukum penjara. Contoh kasus kedua di sini ada mengungkapkan fakta kasus pelanggaran kode etik akuntansi dalam skandal transaksi Enron.
Skandal perusahaan energi Enron adalah salah satu kasus penggelapan terbesar dalam sejarah perusahaan Amerika Serikat. Para eksekutif Enron melakukan akuntansi kreatif dan menyembunyikan utang perusahaan dalam entitas terpisah. Akibatnya nilai saham perusahaan merosot dan banyak investor dan karyawan kehilangan uang mereka. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Kedua di sini ada CEO terkenal Martha Stewart didakwa atas tuduhan penipuan. Martha Stewart, seorang tokoh terkenal dalam bisnis dan gaya hidup, terlibat dalam kasus penggelapan yang melibatkan penjualan saham berdasarkan informasi rahasia. Dia dihukum penjara karena memberikan penipuan dan menggelapkan informasi tentang saham perusahaannya, Imclone System. Lanjut, di sini ada kasus kejahatan keuangan online. Contohnya di sini ada kasus pencucian uang sebesar 31 triliun terungkap. Kasus terungkap Singapura pertaruhkan reputasi sebagai pusat keuangan global. Singapura membela statusnya sebagai pusat keuangan global menyusul temuan kasus pencucian uang besar-besaran selama Selasa tanggal 3 bulan 10 2023, pencucian uang besar-besaran itu disebut mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 31,2 triliun rupiah dalam aset yang disita dan dibekukan. Seorang menteri senior bahkan mengklaim jumlah ini kemungkinan termasuk yang terbesar di dunia. Polisi Singapura menangkap 10 warga negara yang berasal dari Cina, Turki, Kamboja, Siprus, Yunani, dan Vanuatu yang dituduh sebagai anggota jaringan yang diduga mencuci hasil kejahatan luar negeri termasuk penipuan dan perjudian online. Contoh kasus kedua di sini ada dalam setahun penyidik bidang keuangan Polri sita 5 triliun rupiah. Wadir di Tipidexus Bareskrim Brigjen Helvi Assegaf mengatakan selama 2022 penyidik mampu menyita 5 triliun rupiah dari kejahatan bidang keuangan yang disita merupakan aset bergerak dan tidak bergerak dari pelaku kejahatan keuangan. Atau ada kasus PT Indah Surya, pinjaman online atau pinjol ilegal, dan judi berkedok investasi. Yang kedua di sini ada yang ketiga di sini ada perampok bank uang senilai 209 miliar raib dari ATM dalam 2 jam, Korea Utara dalangnya. Pada 2018, beberapa laki-laki di negara bagian Maharashtra mengira mereka mendapat perang figuran dalam sebuah film, tapi kenyataannya mereka ditipu untuk menarik uang tunai sebagai bagian dari perampok bank. Perampokan itu berlangsung di Bank Cosmos yang berkantor pusat di Pune, India. Selanjutnya di sini ada kasus pelanggaran privasi. Contohnya di sini ada TikTok didenda sebesar 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. TikTok dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 345 juta euro atau setara dengan 5,6 triliun rupiah. Hukuman ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Data atau Data Protection Commission atau DPC Irlandia pada September 2023. Musabnya, TikTok melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR Uni Eropa dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak-anak. Contoh kasus kedua di sini ada pembuat Fortnite akan bayar 520 juta US dollar untuk pelanggaran privasi dan Eniaga. Fortnite akan bayar 520 juta US dollar untuk denda dan pengembalian uang. Pembuat video game yang populer itu membayar ganti rugi sejumlah itu untuk menyelesaikan ya Allah, ini sampai gitu begini. Ini kami kira. Ya astagfirullah. Hamba potongnya. Ya astagfirullahalazim. Untuk menyelesaikan keluhan reputasi privasi anak-anak dan metode pembayarannya yang menipu pemain untuk melakukan pembelian yang tidak diinginkan, kata regulator federal Amerika Senin tanggal 19 bulan 12.
Selanjutnya di sini ada Italia blokir ChatGPT karena pelanggaran privasi. Otoritas pelindung data Italia pada Jumat 31 bulan 3 2023 memblokir ChatGPT karena pelanggaran privasi dan tidak memverifikasi usia pengguna. Juga dikatakan bahwa karena tidak ada verifikasi usia pengguna, ChatGPT mengekspos anak di bawah umur dengan jawaban yang benar-benar tidak sesuai dibandingkan tingkat perkembangan dan keadaran mereka. Selanjutnya di sini ada kasus pencurian akses. Contohnya di sini ada polisi ungkap kasus pencurian barang elektronik di jasa ekspedisi, modusnya illegal akses hingga sebabkan kerugian ratusan juta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian barang elektronik dengan modus illegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi hingga mengakibatkan kerugian 337,4 juta rupiah. Tersangka berinisial RFP alias A merupakan mahasiswa asal Magelang, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana mengakses dan atau dugaan pencurian tersebut ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin tanggal 14 bulan 8. Modus yang digunakan tersangka yaitu mengaku sebagai karyawan PT Era Jaya atau merchant di marketplace online. Kasus kedua di sini ada 100 sekian akses internet perusahaan ini hilang, ternyata otak pencurinya orang dalam. 5 pemuda asal Kabupaten Bangka ditangkap polisi. Para tersangka diduga mencuri 100 tiang akses internet milik PT Iforte Solusi Infotex pada Agustus 2023 lalu. Perusahaan ini mengalami kehilangan 100 batang tiang akses internet berada di wilayah Bangka. Akibat kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada viral pencurian di KA Premium Semarang Pasar Senen. KAI disebut sudah akses CCTV dan koordinasi dengan polisi. PT KAI atau Persero buka suara viralnya aksi pencurian di KA Tawang Jaya Premium Relasi Semarang Pasar Senen Sabtu tanggal 14 bulan 10 kemarin. Dalam narasi korban disebutkan bahwa pihak KAI seolah lamban dalam mengakses CCTV untuk menemukan pelaku. Ini bisa dijelas. Selanjutnya di sini ada kasus kejahatan seksual. Contohnya di sini ada Spanyol ungkap skandal pelecehan seksual di gereja Katolik, 200.000 anak di bawah umur jadi korban. Bertahun-tahun masyarakat Spanyol hanya bisa protes atas pelecehan seksual oleh pastor gereja Katolik. Jumat 27 Oktober, pemerintah Spanyol mengungkap realitas masalah itu. Euronews memberitakan komisi penyelidik independen memberikan 200.000 anak di bawah umur mengalami pelecehan seksual di gereja-gereja. Perkiraan itu berdasarkan hasil survei terhadap 8.000 orang yang memperkirakan 0,6% populasi orang dewasa Spanyol kemungkinan pernah mengalami pelecehan seksual di gereja saat masih di bawah umur. Contoh kasus kedua di sini ada terdakwa kasus pelecehan seksual 2 anak di bawah umur di Kota Bawah divonis 7 tahun penjara. Sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022, ibu korban melaporkan dugaan pelecehan seksual terhadap 2 anaknya, WAS 4 tahun dan WAR 9 tahun, ke Polres Bau-Bau. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2023, tersangka kasus ini ditetapkan yang tidak lain merupakan kakak korban sendiri. Terduga kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menerima vonis 7 tahun penjara dan serta denda sebanyak 100 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada viral kasus pelecehan seksual yang dilakukan karyawan restoran Mall of Indonesia sudah dilakukan sejak 2022. Kasus pelecehan seksual terjadi di salah satu restoran di Mall of Indonesia atau MOI, Jakarta Utara, viral di media sosial. Kasus tersebut diposting oleh akun X Gracie pada Minggu tanggal 15 bulan 10 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat dan sudah dilihat sebanyak 1,8 juta kali oleh pengguna. Akun Gracie menceritakan bahwa ia bersama dua orang teman perempuannya yang lain menjadi korban pelecehan di salah satu restoran di MOI, yang dimana pelecehan tersebut merekam bagian bawah 3 orang perempuan tersebut. Pemilik akun Gracie ketika sedang berjalan melewati outlet tempatnya bekerja. Selanjutnya di sini ada kasus pemerasan online. Contohnya di sini ada penipuan modus FCS raup 500 juta rupiah hasil peras puluhan korban. Pria berinisial B, 22 tahun, asal Riau ditangkap karena memeras seorang warga
warga di Tiga Raksa, Tangerang, Banten dengan modus video call seks atau FCS. Polisi menyebut B meraup hasil hingga 500 juta rupiah dari penipuan dan pemerasan dilakukan terhadap 50 korban. Polisi menangkap B berdasarkan laporan yang dibuat seorang pria berinisial YB mengenalnya dari aplikasi micet. Total korban Y diperas hingga 16 juta rupiah, kata Kapolres Tangerang Kombes Raden Ramdon Natakusuma di Polres Tangerang Kamis tanggal 8 bulan 12 2022. Selanjutnya di sini ada Polda Kaltara ungkap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil. Polda Kaltara ungkap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil atau Humas Polda pada hari Jumat tanggal 3 Februari sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia. Wita, korban mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal namun belum sempat diangkat. Kemudian nomor tersebut chat via WA mengirimkan foto korban yang bersifat pornografi. Kemudian pelaku mengancam korban bahwa foto tersebut akan disebar di keluarga atau kerabat korban. Selain dari nomor yang disebutkan, masih terdapat beberapa nomor yang melakukan pengancaman dan pemerasan. Saat ini sedang dalam penyelidikan. Tanjung Selor atau Antar, Subdivisi Direskrim Sus Polda Kalimantan Utara mengungkap kasus pemerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pribadi dan atau pornografi di bidang informasi dan transaksi elektronika atau ITE di Selasar Gedung B Mapolda Kalimantan Utara Selasa 14 bulan 2 2023. Selanjutnya di sini ada oknum wartawan di Manado diringkus Polda Sulut atas dugaan pemerasan. Tim dari Direktorat Deskrim Umum atau Direkstrum Polda Sulut mengamankan lelaki DS 44 tahun warga Kota Manado yang diketahui sebagai salah satu oknum wartawan atas dugaan pemerasan dan pengancaman. Dugaan aksi pemerasan dan pengancaman itu dilakukan oleh terduga pelaku pada 30 Agustus 2023 malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia dengan mendatangi salah satu perguruan tinggi swasta di Manado. Selanjutnya di sini ada kasus kejahatan sumber daya komputer. Contohnya di sini ada bocah 16 tahun bobol database Kejaksaan Republik Indonesia dari Sumsel. Dengan motif iseng, seorang remaja 16 tahun berhasil membobol database Kejaksaan Republik Indonesia. Database tersebut kemudian dijual oleh hacker yang tergolong belia ini. Diketahui remaja berinisial WMWF ini membobol sejumlah data Kejaksaan Republik Indonesia dan menjualnya lewat forum online. Setidaknya ada 3.000 lebih data yang dibobol dan diperjualbelikan dengan harga sekitar 400.000 itu. Selanjutnya di sini ada 28.000 data Polri disebut bocor. Ini analisis pengamat. Data Polri diduga diretas oleh peretas asal Brazil yang dulu juga meretas Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Dugaan kebocoran ini diketahui dari satu unggahan akun Twitter Son1x77. Menurut klaim akun tersebut ada 28.000 akun data pribadi bocor. Oke, selanjutnya di sini ada situs Tempo mendapat serangan siber. Bukan hanya lembaga pemerintah, portal berita milik Tempo Media pun menjadi korban serangan hacktivis. Pada tahun 2020, peretas mengambil alih server DNS Tempo sehingga portal berita tersebut tidak diakses untuk sementara. Terlebih lagi, website Tempo berubah sehingga memiliki tampilan berwarna hitam, memutar lagu Gugur Bunga serta menampilkan unggahan berisi permintaan untuk menghentikan penyebaran berita palsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.